Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Zakiah, NIM 53030210003. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tema tentang al-hub pada mata kuliah akhlak tasawuf. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu habbatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam. Dalam Mu'jami al-Falsafi Jami' Sahiba mengatakan, mahabbah adalah lawan dari al-bagh, yakni cinta lawan dari benci. Al-mahabbah dapat pula berarti al-wujud, yakni yang sangat kasih atau penyayang. Mahabbah pada tingkat selanjutnya dapat pula berarti suatu usaha sungguh-sungguh dari seseorang untuk mencapai tingkat ruhaniyah tertinggi dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yaitu cinta kepada Tuhan. Antara mahabbah dan ma'rifah ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah tujuan untuk memperoleh kesenangan batiniyah yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, tetapi hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Selain itu, juga mahabbah merupakan hal keadaan mental seperti senang, perasaan sedih, perasaan takut, dan sebagainya. Mahabbah berlainan dengan makom yang bersifat sementara. Datang dan pergi pada para sufi dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan dekatnya seorang sufi dengan Tuhan. Perbedaannya yaitu menggambarkan hubungan dengan bentuk cinta, sedangkan ma'rifah menggambarkan hubungan dalam bentuk pengetahuan dengan hati sanubari. Dasar-dasar ajaran mahabbah. Yang pertama, dasar syara'. Ajaran mahabbah memiliki dasar dan landasan baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Dalam Islam tidaklah mengadopsi dari unsur-unsur kebudayaan asing atau agama lain seperti yang sering ditudingkan oleh kalangan orientalis. Yang pertama, dalil-dalil dalam Al-Quran misalnya sebagai berikut. Yang pertama, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 165, yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingannya selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka dicintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa atau pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Nah, yang terakhir yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 31, yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua yaitu dalil-dalil dalam hadis Nabi SAW yang artinya, dari Nabi SAW dan telah menceritakan pula kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas berkata, Nabi SAW bersabda, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Dasar yang kedua yaitu dasar filosofis. Dalam mengelaborasikan dasar-dasar filosofis, ajaran tentang cinta atau mahabbah ini, Al-Ghazali merupakan ulama tasawuf yang pernah melakukan dengan cukup bagus menurut beliau, yaitu ada 3 hal yang mendasari tumbuhnya cinta dan bagaimana kualitasnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cinta tidak akan terjadi tanpa proses pengenalan atau makrifat dan pengetahuan atau indra. Yang kedua, cinta terwujud sesuai dengan tingkat pengenalan dan pengetahuannya. Dan yang ketiga, yaitu kenikmatan dan kebahagiaan itu bisa dirasakan manusia melalui panca inderanya. Dan yang keempat, yaitu manusia tentu mencintai dirinya sendiri. Dan yang kelima, cinta kepada diri sendiri, kekekalan, kesempurnaan, dan keberlangsungan hidup. Dan yang terakhir, yaitu cinta kepada orang yang berbuat baik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu macam-macam mahabbah. Dalam Quran, cinta memiliki 8 pengertian. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu mahabbah mawaddah adalah jenis cinta mengebu-ngebu, membara, dan ngemisi
Orang yang memiliki cinta jenis mawadah maunya selalu berdua, enggan berpisah, dan selalu ingin memuaskan dahaga cintanya. Ia ingin memonopolikan cinta dan hampir tak bisa berpikir lain. Dan yang kedua yaitu mahabbah rahmah. Adalah jenis cinta yang penuh kasih sayang, lembut, siap berkorban, dan siap melindungi orang yang memiliki cinta jenis rahmah ini. Lebih memperhatikan orang yang dicintainya dibanding dirinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu mahabbah ma'il, yaitu jenis cinta yang untuk sementara sangat membara sehingga menyedot seluruh perhatian hingga hal-hal lain cenderung kurang diperhatikan. Yang keempat yaitu mahabbah syaghfah. Yaitu cinta yang sangat mendalam, alami, orisinil, dan memabukkan. Orang yang terserang cinta jenis ini bisa seperti orang gila, lupa diri, dan hampir-hampir tidak menyadari apa yang dia lakukan. Yang kelima yaitu mahabbah raf'ah, yaitu rasa kasih yang dalam hingga mengalahkan norma-norma kebenaran. Misalnya kasihan kepada anak sehingga tidak tega membangkitkan untuk sholat dan membelanya meskipun salah. Dan yang keenam yaitu mahabbah sebuah, yaitu cinta buta, cinta yang mendorong memperilaku penyimpang tanpa sanggup mengelak. Al-Quran menyebut ini ketika mengisahkan sebagaimana Nabi Yusuf berdoa agar dipisahkan dengan Zulaikha. Dan yang ketujuh yaitu mahabbah syauq atau rindu. Mahabbah ini bukan dari Al-Quran tetapi dari hadis yang menafsirkan Al-Quran. Dalam surat Al-Ankabut ayat 5 dikatakan bahwa barang siapa rindu berjumpa dengan Allah pasti waktunya akan tiba. Kalimat kerinduan ini kemudian diungkapkan dalam doa maksud dari hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir yaitu mahabbah kulfah, yakni perasaan cinta yang disertai kesadaran mendidik kepada hal-hal yang positif meski sulit. Seperti orang tua yang menyuruh anaknya menyapu, membersihkan kamar mandi meski ada pembantu. Jenis cinta ini disebut dalam Al-Quran ketika bahwa cinta Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuan, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Dan yang selanjutnya yaitu Rabi'ah al-Adawiyah, perintis cinta tasawuf. Sosok sufi perempuan ini sangat dikenal dalam dunia tasawuf. Ia hidup di abad kedua Hijriah. Meski ia hidup di Basrah sebagai seorang hamba sahaya dari keluarga Atik, hal itu tidak menghalanginya tumbuh menjadi seorang sufi yang disegani di zamannya. Bahkan di zaman modern sekarang ini. Dan selanjutnya yaitu doktrin-doktrin mahabbah. Yang pertama, makna cinta di kalangan sufi. Dalam tasawuf, konsep cinta mahabbah ini lebih dimaksudkan sebagai bentuk cinta kepada Tuhan. Meski demikian, cinta kepada Tuhan juga akan melahirkan bentuk kasih sayang kepada sesama, bahkan kepada seluruh alam semesta. Dan yang kedua yaitu cinta sejati adalah cinta kepada Allah. Bagi Al-Ghazali, orang yang mencintai selain Allah tapi cintanya tidak disandarkan kepada Allah, maka hal itu karena kebodohan dan kepicikan orang tersebut dalam mengenal Allah. Dan yang ketiga yaitu mahabbah antara makom dan hal. Sebagaimana diketahui dalam terminologi tasawuf, ada istilah makam atau tingkatan dan hal atau keadaan dan kondisi kejiwaan. Tingkatan cinta dilihat dari segi orangnya. Menurut Abu Nasr At-Tusi, cinta kepada Tuhan terbagi menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama, cinta kepada orang-orang awam. Yang kedua, cinta kepada orang-orang yang sidik atau mutahakik. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu cinta kepada orang-orang sidik dan arif. Selanjutnya yaitu pengaruh doktrin mahabbah. Semenjak Rabi'ah al-Adawiyah mengungkapkan corak tasawuf melalui puisi, ajaran cinta ilahi atau mahabbah pun mulai menjadi tema menarik di kalangan tasawuf. Berikut video penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.